Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, Wali Kota Banjarmasin diwakili Sekretaris Daerah Ihsan Budiman bersama jajaran SKPD menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Banjarmasin dalam kegiatan keteladanan pemimpin Muslim berzakat di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin. Keteladanan pemimpin Muslim berzakat dilakukan secara nasional mulai dari Presiden, Gubernur hingga Bupati Wali Kota se-Indonesia turut berlangsung di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin melalui Sekda Ihsan Budiman bersama jajaran Kepala SKPD, BUMN dan BUMD menyalurkan sebagian hartanya baik zakat mal maupun profesi kepada Basnas Kota Banjarmasin Selasa 25 Maret 2025. Pada kesempatan ini dia menghimbau kepada para pengusaha dan seluruh umat Islam yang sudah memenuhi kewajiban membayar zakat, kiranya juga ikut menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Menurut Ihsan, zakat memiliki dampak positif dalam tatanan kehidupan sosial, pemberdayaan umat, dan sekaligus potensi untuk menanggulangi kemiskinan, apalagi selama ini program yang dijalankan Basnas bersentuhan langsung kepada masyarakat miskin. Ini kan setiap tahun kita laksanakan. Jadi para pimpinan SKPD, di luar dari SKPD juga bisa menyalurkan kewajiban, jadi garis bawahi kewajiban zakatnya melalui Basnas Kota Banjarmasin. Di mana Basnas Kota Banjarmasin ini beberapa programnya sudah langsung menyentuh ke masyarakat juga. Tadi pengentasan kemiskinan, stunting, kemudian juga perbaikan ya infrastruktur, bedah rumah untuk sasaran adalah masyarakat miskin di Kota Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan ini sangat bisa bermanfaat untuk disalurkan ke orang-orang yang sangat memerlukan. Sementara Ketua Basnas Kota Banjarmasin Ridwan Maskur berharap pada kepemimpinan Wali Kota Muhammad Yamin saat ini bisa mendukung sistem payroll karena potensinya mencapai 5-10 miliar rupiah. Jika hal itu terrealisasi, maka fokus Basnas seperti penanganan stunting, bedah rumah tidak layak huni, bantuan dana pendidikan dan lainnya bisa dirasakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Jadi 5-10 M, maka saya pikir ini menjadi sebuah lompatan, termasuk roti lahu kan kita lagi beberapa ribu tuh yang belum terselesaikan. Rumah tidak layak huni. Nah, ini kan banyak. Ya kita kan anak berbuat, sementara ini belum bisa. Oleh karena itu mudah-mudahan di era Pak Haji Muhammad Yamin HR ini lompatan payroll ini akan sesuai yang kita harapkan. Karena semakin masuk banyak payroll itu, kita semakin mengembangkan secara kuantitas apa yang kita programkan. Artinya program Basnas ini akan jalan. Ya kan? Karena masih banyak PR kita. Basnas ini merupakan skoci APBD. Jadi ketika APBD kena masuk anggaran untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan itu, maka Basnas maju secara persuasif untuk menyelesaikan kegiatan. Adapun kegiatan keteladanan pemimpin Muslim berzakat tahun ini mengangkat tema Cahaya Zakat, Keajaiban Muzaki dan Mustahik. Hal itu menggambarkan bagaimana zakat menjadi sumber keberkahan yang memberikan manfaat luar biasa baik bagi pemberi atau muzaki ataupun penerima atau mustahik. Zakat tidak hanya membantu membebaskan kemiskinan, tapi juga membantu menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup dan menciptakan keseimbangan sosial. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Selatan menerima penyerahan infak dan zakat dari Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran pejabat pemerintahan HSS. Berlangsung di halaman kantor Setda HSS di Kandangan. Bupati HSS Saprudin Nur didampingi Wakil Bupati Suryani serta Sekretaris Daerah Muhammad Nur menyerahkan infak dan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten HSS. Kegiatan penyerahan infak dan zakat ini berlangsung di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga diikuti para asisten, staf ahli, kepala bagian, kepala OPD, serta aparatur sipil negara
di lingkungan pemerintah Kabupaten HSS. Penyerahan infak serta zakat ini menjadi bukti nyata kepedulian serta keteladanan para pemimpin dalam mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Dengan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berbagi dan membantu sesama, khususnya melalui Badan Amil Zakat Nasional, sehingga keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan berzakat, umat Islam tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Ketua Basnas HSS Haji Ahmad Suryani menyatakan apresiasi atas kepedulian Bupati dan pemerintah daerah yang telah menyalurkan infak dan zakat melalui Basnas. Ia berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai, organisasi perangkat daerah, serta masyarakat luas. Keteladanan pimpinan dalam berzakat, dan hari ini dimulai oleh pimpinan daerah kita, dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan itu dari Kabupaten Selatan. Hari ini di Pondopo juga kita akan melaksanakan kegiatan penyerahan secara simbolis untuk 8 kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, yaitu untuk pasir miskin, untuk bantuan gunung haji, bantuan tenaga pendidik, bantuan kaum masjid, bantuan daerah terpencil, bantuan mualaf, dan bantuan desa winter, serta bantuan ojek. Dana yang kita salurkan lebih dari 17 jutaan untuk bulan Ramadan ini. Itu kegiatan kami dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Abdian Sahkandangan melaporkan untuk Banjar TV. Informasi masih dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemirsa, Dewan Kesenian Daerah menggelar lomba bagarakan sahur Festival Kemilau Ramadan. Berlangsung di seputaran lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Ibu Kota Hulu Sungai Selatan. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Suasana Kota Dodol kali ini menjadi meriah dan gemuruh saat para peserta lomba bagarakan sahur menampilkan semangat dan kreativitasnya di panggung terbuka lapangan Lambung Mangkurat di Kandangan. Ini merupakan rangkaian Festival Kemilau Ramadan ketiga tahun 2025 diinisiasi Pemkab setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dewan Kesenian Daerah Hulu Sungai Selatan. Seiring irama khas penuh semangat, berpadu teriakan penyemangat membangunkan warga yang mengundang sorak-sorai para pendukungnya, ditampilkan 16 tim peserta lomba di hadapan 5 dewan juri. Anggota DPRD HSS Ibnu Sapari Rahman, juga dewan juri, menyatakan apresiasinya kepada peserta dan masyarakat yang telah menjaga tradisi ini sebagai warisan budaya di bulan Ramadan. Sementara itu, salah satu peserta dari Kelurahan Kandangan Utara, M. Fadil Ihsan, menyebut telah mempersiapkan timnya sejak jauh hari untuk mengikuti lomba ini. Dikatakan Fadil selama 3 tahun berturut-turut timnya selalu mendapat hadiah terbaik 1 dan harapan 1, dan berharap kali ini bisa kembali mendapat peringkat terbaik. Kami sangat bangga karena bisa ikut kegiatan ini, yang mana di sini kami bisa menyalurkan bakat dan minat hobi kami sendiri, yaitu berkesenian. Di sini kami merasa tertantang karena di sini kami yang biasanya menggunakan alat musik tradisional, tapi di sini kami ditantang untuk menggunakan alat musik perkusi dari barang-barang bekas. Kembali lagi kan ini bertemakan zaman dahulu, maka di sini kami ingin mengangkat bernostalgia, yang mana pergerakan sahur seperti ini nih sekarang sudah kurang karena sekarang kan banyak yang memakai sound system langsung, memakai musik DJ langsung. Jadi di sini kami kembali bernostalgia mengingat kenangan zaman dahulu pergerakan sahur yang seperti ini, yang pure semuanya menggunakan 100% dari barang bekas. Abdian Sahkandangan melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 10 grup tampil unjuk kebolehan
pada malam Grand Final Festival Becatuk Dauh 2025 di RTH Ratu Zaleha Martapura Senin malam. Memperebutkan piala bergilir, Bupati Banjar, Grup Al-Munir Tunggul Irang keluar sebagai juara pertama pada tahun ini. Setelah melewati babak penyisihan beberapa waktu lalu, terpilih 10 grup untuk tampil pada malam Grand Final Festival Becatuk Dauh tahun 2025 di RTH Ratu Zaleha Martapura. Lomba yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar ini berlangsung meriah. Warga yang memadati tempat acara tak hentinya memberikan dukungan kepada masing-masing grup yang beraksi. Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi yang hadir sekaligus menutup kegiatan mengajak agar tradisi Becatuk Dauh tetap ada dan dilestarikan oleh generasi sekarang. Kedepannya event serupa dapat diselenggarakan tak hanya di level kabupaten, melainkan naik ke tingkat level provinsi. Yang kami hormati, inilah penampilan selanjutnya dengan nomor urut 04 dengan nama grup Emergency Banjar Respon. Alamatkan di Pegawai Pasar Sekumpul Martapura. Selamat menyaksikan. Dan yang kalah tetap semangat, jangan rendah hati. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan lebih baik lagi. Levelnya kita naikkan. Mudah-mudahan nanti ada tingkat provinsi mengadakan festival Dauh untuk seluruh kabupaten dan seluruh kabupaten. Jadi diadakan di provinsi. Mudah-mudahan karena ini merupakan tradisi kita orang Banjar. Sekarang sudah diganti dengan Sarinah. Mudah-mudahan dengan adanya ini, dengan adanya Dauh kita lestarikan lagi lah. Terutama di Kabupaten Banjar. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, tahun depan akan ada penambahan kategori tingkat junior, serta mengundang peserta dari Kota Banjarbaru dan Banjarmasin. Berharap juga seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nanti yang berpartisipasi, yang kita identifikasikan 3 kecamatan. Nah, kita berharap dengan 3 kecamatan ini memberikan semangat untuk kecamatan yang lain bisa ikut serta juga. Banyak 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar ini bisa berpartisipasi lebih. Kita identifikasi mereka terdata di 3 kecamatan. Mudah-mudahan ke depan bertambah lagi pesertanya dari kecamatan yang karena ke depan itu ada kategori anak-anak. Jadi kalau ini kan dewasa nih, dan ke depan kami menyediakan juga kategori untuk anak-anak remaja yang usia SD begitu. Keluar sebagai juara pertama Festival Becatuk Dauh 2025, Grup Al-Munir asal Tunggul Irang Martapura, juara kedua diraih Grup An-Nasir, dan juara ketiga Grup Al-Falah. Sedangkan juara favorit diraih Grup An-Nadir Junior. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, aksi saling berbagi di bulan Ramadan ini turut digelar perkumpulan Rukun Sejahtera Pucing Banjarmasin kepada warga kurang mampu di sekitaran sekretariat mereka. Dengan harapan mampu meningkatkan jalinan silaturahmi bersama warga untuk menyambut datangnya Idul Fitri dengan hati yang bahagia. Saling berbagi kepada sesama terus ditunjukkan perkumpulan Rukun Sejahtera Pucing Banjarmasin khususnya dalam bulan Ramadan ini yang rutin digelar setiap tahun. Kali ini ada 87 paket sembako yang dibagikan perkumpulan sosial warga Tionghoa menjelang Lebaran Idul Fitri kepada warga di sekitar sekretariat mereka di Jalan Haji Jok Mentaya, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Selasa 25 Maret 2025. Sebelumnya, para warga yang menerima paket sembako terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, teh celup, kue kering, dan lainnya itu telah menerima kupon untuk mengambil paket bantuan. Ketua Umum Pucing Banjarmasin Teddy Indra didampingi Wakil Ketua Titi Sugianto Lai dan Ketua Pelaksana Linda Susilo menyatakan bantuan kali ini lebih sedikit dibanding tahun lalu karena ada sebagian warga yang telah pindah rumah. Harapannya dengan aksi sosial ini bisa meringankan beban warga sekitar khususnya dalam menyambut Idul Fitri yang sebentar lagi tiba, serta mengeratkan hubungan silaturahmi.
kegiatan rutin tiap tahun untuk membagi sembako ke sekitar warga sekitar sini. Tujuannya membantu yang warga sini. Hubungan kita kan lebih erat gitu. Untuk tahun ini ada 87 paket ya yang kita bagi untuk warga sekitar. Berupa sembako, beras, minyak, gula dan lain-lain. Kebetulan warganya banyak yang pindah ya, jadi ada kurang sedikit lah, nggak banyak. Kita untuk mengakrabkan diri dengan warga sekitar sekaligus menjalin hubungan. Oke. Harapannya tahun depan apa lagi, Bu? Ya, kita bisa berbagi lebih banyak lagi, bisa membantu warga sekitar. Ini memang kegiatan di bulan Ramadan kah? Iya, biasanya kita Pucing Banjarmasin setiap tahunnya bulan Ramadan kita bagi-bagi. Salah satu penerima bantuan, Hayati warga Nagasari, mengaku gembira setiap tahunnya mendapat bantuan ini, yang juga mendoakan kesejahteraan dan kesehatan bagi anggota Pucing Banjarmasin. Dapat sembako. Dari mana? Dari Pucing. Senang nggak, Bu, dengan adanya paket ini? Oh, senang. Tiap tahun dapat. Tiap tahun. Alhamdulillah. Apa harapannya untuk warga Pucing, Bu? Mudah-mudahan selalu sukses. Yang ngasih sehat selalu, banyak rezekinya. Diketahui perkumpulan Rukun Sejahtera Pucing yang dibentuk pada 28 Juli 2004 lalu merupakan wadah berkumpulnya warga keturunan Tionghoa yang selama ini banyak bergerak di bidang sosial dan lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Usai jeda, kami kembali dengan informasi jelang Lebaran, pedagang kopiah kebanjiran rezeki.